Shalom, kita kembali lagi bersama Philadelphia Podcast. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam datang ke hadiratnya. Kita nyanyikan sebuah pujian, satu hal yang ku rindu. Kita rindukan hadiratnya bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan bersama, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada kesempatan kali ini kami sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi berkat buat kami semua, memberkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, biarlah menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah beri judul tanda kasih dalam teguran. Amsal 27 ayat 5-6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, dalam zaman yang begitu individualis hari-hari ini, moralitas dipandang sebagai urusan personal. Kata keteguran sudah mengandung makna yang negatif. Ketika orang menegur seseorang dianggap wah suka menghakimi, seperti itu. Dikatakan wah suka menyalahkan. Padahal teguran ini adalah salah satu bentuk tindakan kasih. Tanda kasih dalam teguran. Sehingga kita harus memahami dengan baik bahwa teguran ini sesuatu yang positif ketika kita memandang secara benar dan disampaikan juga secara benar. Ada seorang tokoh yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan tidak ada satupun yang lebih kejam daripada kelembutan yang mengarahkan seseorang kepada dosanya. Tidak ada yang lebih berbelas kasihan daripada teguran yang keras yang memanggil seorang saudara balik dari jalan yang berdosa. Ya, kita bisa paham bahwa kalau kita lemah lembut terhadap sesuatu yang salah, itu bisa mendatangkan kecelakaan atau hal-hal dampak negatif. Sedangkan sebaliknya, kita menegur sesuatu yang salah untuk berubah menjadi yang lebih baik, itu menjadi sesuatu hal yang positif buat orang lain. Sehingga sebenarnya kalau di Indonesia ini, kritik adalah suatu hal yang sedikit terlihat susah diterima. Kebanyakan susah diterima. Karena apa? Kita seringkali menganggap teguran atau kritik ini sesuatu hal yang negatif. Padahal kalau kita lihat di luar sana, kritik kalau disampaikan dengan benar menjadi hal yang baik. Dan kritik jika diterima dengan benar juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang baik dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita lihat apa wujud tanda kasih dalam teks ini. Ya, yang pertama saya akan memberikan poin yang pertama, teguran adalah bentuk kasih. Ya, bagian ini merupakan sebuah paralelisme atau kesejajaran kata, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa poin penting seputar teguran yang perlu kita soroti di ayat ini. Yang pertama, subpoin yang pertama, teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Kita harus paham bahwa teguran yang terbuka di sini, ayat ini maksudnya adalah teguran secara jujur, dan ini bukan di depan publik tentunya. Ya, biasanya 4 mata, teguran yang personal seperti itu. Jadi sangat harus dilihat dari sisi yang baik. Teguran yang nyata itu maksudnya teguran yang terbuka, misalnya kepada saudara atau sahabat kita, bukan di depan orang banyak, ya, tetapi 4 mata seperti itu. Tapi teguran di depan publik juga tidak bisa disalahkan, ya. Beberapa contoh di Alkitab juga menyatakan bahwa ada batasan-batasan bisa menegur di depan publik jika sudah keterlaluan, seperti itu. Yang kedua, subpoin yang kedua dalam teguran tanda kasih ini,
kasih sebagai tanda teguran dalam tanda kasih ya. Teguran harus didasari oleh kasih. Kita lihat salah satu tanda kasih dalam teguran ini, teguran itu harus didasari dengan kasih. Ketika kita menegur seseorang dengan niat untuk menjatuhkan atau menjelekkan, itu bisa salah. Sedangkan ketika kita menegur dengan rasa kasih, ada dasar kasih di dalamnya, menjadi sesuatu yang baik. Misalnya saya beri contoh, seorang orang tua ketika menegur anaknya, tentunya mereka berharap anaknya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin bisa jadi caranya salah, dasarnya tapi kasih, seperti itu. Tapi boleh lebih baik lagi ketika kita menegur seseorang dengan dasar kasih, dengan cara yang tepat pula. Ya, seperti itu, sesuai konteks. Misalnya guru terhadap murid, ada hukuman di dalamnya dalam teguran, supaya apa? Memberikan efek jera kepada murid-murid. Orang tua kepada anak, seperti itu ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, saling menegur untuk membangun karena didasari oleh kasih. Seperti itu. Ayat 5 juga mengajarkan poin penting, subpoin yang ketiga saya boleh katakan. Kasih yang tersembunyi kadangkala merupakan wujud mementingkan diri sendiri. Banyak dari kita tidak mau menegur. Misalnya orang tua kepada anaknya salah tidak ditegur. Karena apa? Karena sayang. Sayang yang salah seperti ini sebenarnya ya, itu wujud dari mementingkan diri sendiri. Egois, tidak mau repot dan tidak mau terjadi sesuatu yang merepotkan, sehingga tidak mau menegur. Ada sahabat terhadap sahabatnya, tidak mau menegur, takut masalah panjang, takut berdebat dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sebagai bentuk egois. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan kenyamanan sendiri, bukan untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Nyaman dan baik itu tidak sama, Bapak Saudara. Seperti itu ya. Dan yang keempat, dalam teks ini, teguran dengan kasih merupakan ajaran Alkitab yang konsisten. Kalau kita pahami, kita rajin baca Alkitab, kita bakalan paham bahwa dari zaman dahulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, isi banyak tentang teguran. Bukan berarti Allah itu jahat ya, suka marah-marah, bukan. Karena kita manusia patut ditegur supaya kita berjalan di jalan yang benar di hadapan Allah, dan itu supaya menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga itu merupakan teguran kasih, ini merupakan hal yang konsisten dalam ajaran Alkitab. Dan ini harus diterapkan tentunya oleh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, seperti itu. Jadi teguran dan hukuman bukan musuh dari kasih sayang. Bahkan sebaliknya, teguran dan hukuman merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang. Misalnya perintah untuk menegur seseorang secara terus-menerus, Imamat 19 ayat 17, langsung diikuti dengan perintah untuk mengasihi sesama, Imamat 19 ayat 18. Artinya ini sesuatu yang paralel, bukan sesuatu yang bertentangan. Seperti itu Bapak Saudara. Penulis Amsal ingin mengajarkan bahwa orang tua yang mengasihi anaknya tidak akan segan-segan untuk menggunakan pukulan dan hajaran jika diperlukan, dan kesalahan anak-anak benar-benar berlebihan. Ini untuk menimbulkan efek jera supaya anak itu tidak salah, supaya anak itu tidak mengalami batunya, seperti itu ya. Misalnya ada seorang papa gitu ya, melihat anaknya udah mulai mau nyebrang jalan sembarangan, nggak lihat kanan kiri, masih kecil, ya ditarik sama dia, dipukul lah anak ini ya. Mungkin nggak keras dipukul di pantatnya ya, tapi anaknya nangis karena ketakutan, masih kecil pula. Tapi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap anak supaya anak ini tidak celaka, seperti itu. Sehingga kasih dalam bentuk teguran ini adalah satu hal yang penting buat kita pahami dimanapun kita berada. Kadangkala firman Tuhan menegur kita secara langsung, ya belak-belakan seperti itu ya. Kadang nggak enak, sakit di hati ketika khotbah, ini
Bapak pendetanya siapkan khotbah ini khusus buat saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi memang firman Allah itu bertujuan untuk menegur, untuk menasehati kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua tadi kita udah lihat. Poin yang pertama bahwa teguran adalah bentuk kasih, ada 4 subpoin seperti itu. Dan yang kedua, sekarang kita lihat ketulusan sebagai tanda persahabatan. Ketulusan sebagai tanda persahabatan. Ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang kelima tadi. Poin yang pertama, ada beragam petunjuk dalam teks yang mendukung ke sana seperti itu. Kalau kita lihat sesuai teks Ibrani ayat 6 ini sebaiknya diterjemahkan sebagai berikut ini ya. Luka-luka dari seorang yang mengasihi dapat dipercaya, tetapi orang yang membenci memperbanyak ciuman. Ya, seperti itu. Luka-luka di sini merujuk pada teguran yang keras dan menyakiti dari seorang sahabat. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau operasi itu, saya baru-baru ini nonton drama tentang operasi dokter-dokter seperti itu. Ketika mereka menyelamatkan misalnya jantung seseorang, ada bypass, misalnya bypass itu ini harus dilukai dulu Bapak Saudara, dibuka, dibelek, ya, baru ya memang harus dianestesi supaya nggak sakit ya, dibelek, baru jantungnya diobati di dalam. Seperti itu. Kadangkala hal yang sangat menyakitkan ini penting kita alami supaya hal yang lebih penting di dalam hati kita, di jantung itu kan lebih penting kan, itu supaya tetap bisa berjalan dengan baik, supaya bisa sembuh seperti itu. Jadi sama halnya dengan hal ini, luka-luka dari seorang yang mengasihi dapat dipercaya. Ketika kita memiliki kasih terhadap seseorang, kalau kita tidak menegur, itu adalah salah satu tanda ketidakpedulian. Kalau saya boleh katakan, ketidakpedulian bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebenarnya, malah sebaliknya. Ya, tetapi ketika orang yang membenci memperbanyak ciuman, kalau kita lihat ada satu tokoh yang menarik yaitu Yudas Iskariot. Dia seorang yang sangat dekat dengan Yesus, ya, bahkan menjadi bendahara seperti itu. Tapi kita lihat Yesus juga merasakan hal yang sangat sakit ketika dia dicium sahabatnya sendiri, temannya sendiri, muridnya sendiri. Tapi tujuan ciuman itu yaitu pengkhianatan. Sehingga ciuman itu belum tentu menggambarkan kasih ketika dengan dasar yang salah, dengan dasar membiarkan, dengan dasar ketidakpedulian, ya. Jadi seorang sahabat yang baik itu menunjuk kesalahan supaya bertobat, supaya menjadi lebih baik sahabatnya dan menjadi suatu hal yang baik. Sedangkan sahabat yang sebenarnya tidak baik suka mencium, suka menjilat dalam tanda petik ya, untuk keuntungannya sendiri, untuk nyaman ya, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu. Kita paham di sini. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami luka karena mungkin teguran dari orang-orang terdekat, mungkin ketidaknyamanan dari teguran orang tua atau dari anaknya, ya, kita harus paham bahwa teguran ini adalah salah satu bentuk kasih. Kalau kita boleh melihat, ketika teguran belaka tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kalau dari bangsa Israel dahulu, perjanjian lama, teguran itu selalu diberikan kepada bangsa Israel. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia, Yesus Kristus itu turun ke dunia karena tidak cukup dengan teguran. Ya, ia turun menanggung hukuman bagi kita sehingga jiwa kita diselamatkan. Satu sahabat yang luar biasa. Dia tidak hanya menegur dengan kata-kata, tapi dia menyelamatkan kita.
umatnya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, sehingga kita boleh pahami hari-hari ini bahwa teguran adalah salah satu tanda kasih dalam kehidupan kita. Tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan, teguran itu kita terima untuk introspeksi diri, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kiranya Roh Kudus melindungi kita, menuntun kita, memperbarui kita, mengubah setiap hati kita menjadi yang lebih baik dan mempermuliakan namanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi standar hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja, mampukan kami bukan sebagai pendengar saja, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, sikap hidup kami menjadi berkat buat orang lain dimanapun berada. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mati gantikan kami, tebus setiap dosa kami dan siapkan tempat buat kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri karena ada Roh Kudus bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya rangkaian podcast pada kesempatan hari ini dapat memberkati Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.